Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk mengisi konten dari situs Mahat Ali Al Ihsan, caranya ada sebagai berikut. Klik di sini, ya. Kita lihat supaya tahu efeknya, maka saya klik di sini supaya tahu perubahannya. Login, masukkan username, ada di sini username-nya. Kita masukkan. Kemudian passwordnya ini, copy, kita masukkan ke sini. Login. Di sini kita melihat ada kontennya, ada artikelnya, yaitu artikel visi dan misi. Nah, nanti kalau kita isi, maka akan menambah dari artikel yang ada di sini. Dan ini kategorinya adalah tidak dikategorikan atau uncategorized. Bisa kita bikin supaya kategorinya itu bisa kita tambahkan kategori selain dari kategori uncategorized. Jadi masuk ke sini, kemudian cari di post, all post. Ini adalah yang kita sudah isikan. Standar draft ini adalah, ini tulisan sudah dibuat, ini kayaknya adalah masukan dari atau inputan contoh, mungkin dari plugin atau dari yang lainnya atau timnya, saya tidak tahu karena di sini pluginnya banyak. WooCommerce salah satunya, WP Forms salah satunya, belum saya pelajari lebih lanjut. Di sini adalah yang sudah diisi. Draft ini maksudnya adalah ini sudah kita inputkan tapi belum diterbitkan, jadi belum kelihatan ada di sini. Itu draft. Oke, kita coba membuat inputan baru, membuat artikel baru. Klik add new. Kita isikan judulnya, add title, misalnya coba. Kontennya ada di sini, misalnya apa ya, info pendaftaran gitu aja, info pendaftaran. Nah, kemudian isikan nama dan data pribadi lainnya. Nah, kemudian kita bisa isikan kategorinya. Di sini ada contoh-contoh kategori. Ini kayaknya dari pluginnya. Kalau dari timnya, ini bisa saya tambahkan add new kategori, misalnya pendaftaran. Kategori ini akan muncul di sebelah sini nanti. Ini kan uncategorized, jadi akan mendapatkan muncul dari sini. Kalau ada beberapa artikel yang diisikan dengan kategori yang sama, maka kalau kita klik kategorisnya akan muncul semua artikel berdasarkan kategori tersebut. Dan satu artikel bisa mengandung lebih dari satu kategori, jadi bisa termasuk ini, bisa termasuk itu gitu. Misalnya saya pendaftaran, pen kategori ini kalau tidak kita isikan dari seperti ini aja, maka dia akan menjadi kategori utama. Tapi kalau kita misalnya saya klik announcement gitu, maka dia akan menjadi kategori anak dari announcement gitu. Sementara ini saya pilih sebagai kategori utama saja gitu. Kemudian saya klik add new kategori, ya sudah muncul di sini pendaftaran. Oke, kemudian saya klik langsung, bisa kita lihat preview dulu tampilannya bagaimana. Klik kanan, kemudian nanti seperti ini ceritanya. Nah, ya. Kemudian oke, saya langsung publish, langsung ditampilkan di internet, langsung ditampilkan di ini. Visibility bisa kita atur ya. Visibility ini adalah penampakannya. Nah,
immediately, publish immediately berarti segera, tampilkan segera gitu ya. Bisa kita atur tanggalnya kapan mau ditampilkan. Misalnya kita input sekarang, tapi nanti misalnya info pendaftaran ya, info pendaftaran kita jangan sampai kita supaya nggak lupa, maka kita input dulu info pendaftaran, tapi nanti ditampilkannya nanti pada waktu tanggal mendekati pendaftaran, misalnya begitu. Kita inputnya tahun 2020 untuk pendaftaran tahun 2021 misalkan, atau pertengahan 2020, jadi munculnya di bulan Mei misalkan. Nah, bisa kita atur supaya tanggalnya kapan dimunculkan, seperti itu. Saat ini saya klik immediately, langsung muncul sekarang. Kemudian klik publish. Maka akan muncul di Mahat Ali Alisan. Saya klik kanan, kemudian reload. Mahat Ali Alisan, reload. Nah, muncul di sini info pendaftaran. Kemudian kategorinya ada pendaftaran, ada kategori pendaftaran. Misalnya saya tambahkan inputan lagi, kita supaya tahu efek contoh kategori, saya tambahkan add new lagi, add new. Nah, ini misalnya syarat pendaftaran, misalkan saja. Oke. Ijazah DLL, isinya seperti itu. Kemudian saya masukkan di kategori pendaftaran. Oke, langsung saya publish. Oke, sudah terkirimkan, maka akan muncul di sini setelah di refresh, reload. Nah, seperti ini dimunculkan syarat pendaftaran. Yang terakhir kali dibuat akan dimunculkan yang terdahulu. Nah, kalau misalnya ini misalnya bisa banyak, karena bisa jadi banyak artikel ya, jadi tergantung dari pembuatan ini ya, pembuatan websitenya. Kalau memang berkala mestinya terus menerus diisi, maka ini akan bisa banyak banget kategorinya. Itu satu kategori bisa mungkin lebih dari banyak artikel, terutama kalau websitenya udah lama. Nah, kalau saya klik di kategorinya, maka akan dimunculkan artikel-artikel yang hanya terdapat pada yang kategorinya hanya pada yang diklik. Seperti antar kategori saya klik, maka hanya muncul cuma satu saja. Kemudian kalau pendaftaran maka hanya muncul 2 saja. Demikian.